dengan podcast iMazing dari Perdami, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Jawa Tengah. Ini merupakan wadah informasi dan edukasi untuk masyarakat, khususnya di kesehatan mata. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk episode perdamanya, kita akan membahas tentang myopia, A to Z myopia, dalam rangka memperingati Myopia Awareness Week. Bersama saya, Dr. Rina Andriana, spesialis mata, dan akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Fatima Dian Nur Astuti, spesialis mata konsultan. Beliau adalah subspesialis yang menangani tentang refraksi, lensa kontak, dan optimasi visual. Selamat sore, Dr. Fatima. Selamat sore, Dr. Rina. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Silakan dokter kalau mau menyapa itizen kita manggilnya Itizen ya. Oke. Selamat sore, pagi, siang, sore ya. Ya, semuanya bisa disapa dan karena bisa dilihat ulang kali dong. Selamat pagi, siang, sore, itizen. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh berkah semuanya. Oke, dok. Kita kan mau membahas tentang myopia atau orang pada bilang itu rabun ya, rabun jauh myopia. Sebenarnya itu apa sih dok myopia? Oke, ya. Jadi myopia adalah gangguan pada mata dengan keluhan rabun atau buram saat melihat jauh. Tapi untuk melihat dekatnya masih jelas. Sehingga orang dengan myopia ini sering memicingkan matanya. Kadang kalau melihat sesuatu, objeknya harus didekatkan supaya melihat lebih jelas. Jadi kalau misalnya nih dok, ada yang nggak jelas, kita mendekat tuh ya. Jadi bisa juga ya dok ya, myopia ini kena ke anak-anak. Betul. Orang dewasa atau orang yang tua ya dok ya. Justru biasanya yang paling banyak myopia menyerangnya itu pada anak-anak. Jadi dia usia pertumbuhan gitu, makanya penting periksa. Ya, kalau anak-anak tuh kan agak susah ya kita mau ngomonginnya. Matanya buram kan agak jarang ya untuk seperti itu. Nah, biasanya tuh gimana dok? Cara tahunya kayaknya nih anaknya perlu diperiksakan nih. Iya, yang paling sering itu orang tua biasanya mengeluhkan anaknya, anak saya kalau nonton TV senangnya maju ke depan. Kadang dimarahin, padahal memang itu usaha anaknya supaya terlihat lebih jelas gitu. Kadang beberapa guru juga melihat murid-muridnya. Kenapa kalau misalnya kadang di sekolah kan di rolling, betul, di duduknya agak di belakang, anaknya kok entah nilainya jadi turun, buat PR-nya jadi kesulitan. Nah, itu salah satu tandanya gitu. Jadi bukan karena males atau bukan nggak bisa mengikuti, tapi karena penglihatannya yang kurang jelas. Ya. Jadi malah sebenarnya itu bukan hanya orang tua ya. Kalau orang tua kan lihatnya, sekarang nontonnya pakai gadget, pakai HP gitu ya dok ya. Tapi kalau guru-guru di sekolahan kan tetap pakai papan tulis atau smartphone kan tetap di depan yang jaraknya kan jauh. Betul, lebih dari 6 meter. Jadinya mungkin anak-anak kalau yang duduk di belakang kelihatan. Betul, Jadi harusnya memang tetap guru juga bisa sebagai screening awal. Betul, iya. Iya. Tapi dok, sebenarnya bisa nggak sih tanpa keluhan pun anak-anak ini di screening gitu, diperiksakan? Betul, iya justru itu yang paling bagus dokter Rina. Kenapa? Cek kesehatan, kadang mungkin fokusnya hanya pada kesehatan badan aja. Secara keseluruhan gitu ya dok. Iya, padahal untuk penglihatan itu penting sekali dicek. Terutama ya masa depan loh, ya jendelanya dunia. Gitu. Jadi usia pemeriksaan awal itu memang disarankan pada anak-anak prasekolah. Prasekolah. Jadi dia udah mulai mengenal bentuk lah, anaknya sudah mulai kooperatif, itu bisa diperiksakan. Jadi kalau ada misalnya myopia atau buram tadi, rabun jauh tadi, bisa terdeteksi lebih awal. Karena kalau terdeteksi lebih awal, penanganannya juga lebih baik. Iya, pasti gitu. Jadi anak-anak sekolah kan orang tua pasti bingung, pasti diperiksanya kalau orang dewasa kan kita lihatnya ABC, kalau anak preschool dok, apa itu pemeriksaan yang bisa dilakukan? Sebetulnya metode pemeriksaan pada anak-anak bahkan dari bayi pun bisa diperiksa. Dari bayi ternyata dari bayi itu. Memang saat ini belum rutin. Biasanya memang
pada indikasi tertentu, Ya. pada resiko tertentu diperiksa, pada Karena mulai dari umur, bayi, apa betul. sakit apa gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang tidak ada faktor resikonya, paling tidak prasekolah diperiksakan. Nah, bicara faktor resiko, salah satunya memang ada riwayat keluarga misalnya. Oh, orang tua. Ya, Ini pakai betul. kacamata. Betul. Ya, itu bisa diperiksakan lebih awal tadi. Jadi kalau orang tua pakai kacamata, sebaiknya sebelum mulai sekolah, anak udah mengenal bentuk, periksa lebih baik. Gitu. Mendeteksi awal lebih baik. Mendeteksi awal lebih baik dan penanganannya lebih cepat. Iya. Itu juga hasilnya yang diharapkan juga Betul. lebih bagus ya dok ya. Metodenya tadi juga bisa untuk dari bayi, anak-anak, karena memang disesuaikan dengan kemampuannya gitu. Kalau betul, anak-anak baru tahu bentuk gambar, pemeriksaan tesnya juga dengan gambar, berbeda, tidak dipaksakan dengan huruf. Iya, gitu. karena belum tahu. Iya. Jadi malah kita kayak bias gitu ya, Iya. ini orang anaknya ini nggak tahu apa. Memang belum kenal bentuk. Betul. Iya, gitu. Jadi emang kalau anak-anak itu kan sih ada kayak bentuk apa? Iya. Gitu ya, Bentuknya sederhana-sederhana dulu, dari yang paling sederhana. Bentuk yang misalnya hari-hari dia sudah lihat buah dari bentuk apel dan segala macam gitu. Jadi iya. Oke, ternyata memang screening awal itu sangat penting. Preschool nih, berarti bulan depan dong dok, kan udah mau SPI. Nah, sekolah ya. Jangan hanya psikolog aja untuk kemampuan kita sekolah ya dok ya, tapi juga kita harus kemampuan untuk belajarnya, untuk penglihatannya harus baik. Betul sekali dok. Nah misalnya nih dok, ada anak kecil, anak kecil kok kasihan ya nanti kalau pakai kacamata, ya kan berat, mungkin jadi gendut juga, kan ya dok ya pakai kacamata. Sebenarnya itu ada nggak sih dok terapinya setelah dia didiagnosa dengan myopia untuk anak? Oke, ya jadi kalau anak-anak sudah terdiagnosis memang dengan myopia, yang pertama memang harus kita berikan koreksi. Tujuan pemberian koreksi itu ada dua. Satu, supaya penglihatannya maksimal. Tadi misalnya dia buram, otomatis dia nggak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, perlu penglihatan yang maksimal supaya dia bisa mengikuti pelajaran. Yang kedua, dengan memberikan kacamata, harapannya juga minus atau myopianya tidak terlalu cepat nambahnya, karena bagaimanapun di usia pertumbuhan masih nambah sesuai dengan pertumbuhannya ya. Jadi hormon pertumbuhannya itu masih aktif, termasuk pertumbuhan di bola matanya gitu. Gitu. Penting. Nggak hanya bola aja atau rumah dilepas ke jangan ya dok. Harus terus aturannya gimana dok? Misalnya berapa lama sih maksimal atau minimal dia harus pakai kacamata dalam sehari? Jadi gini, seharusnya dipakai terus, kecuali tidur. Nah, kecuali tidur ya dok ya. Dia basah-basah pakai itu susah. Ya betul. Terus kalau misalnya itu dok, kacamata tapi nanti kan aktivitas mungkin agak terganggu ya dok ya. Ada terapi lain ya dok? Oke. Untuk myopia ini ya. Jadi tadi bicara kontrol supaya myopia itu tidak terlalu cepat tambahnya gitu. Ada istilah sekarang tuh tsunami myopia malah. Apa ya tuh? Ada tsunami-nya segala. Cepatnya nambah. Jumlahnya. Iya, makin nambah. Nah, itu salah satu pencegahan dan juga sekaligus manajemen supaya myopia nggak cepat nambah, itu ada namanya myopia kontrol. Ada 3 pilihan secara garis besar 3. Iya ya. Ibu-ibu bisa dicatat ya daripada mu. Pertama, ada lensa khusus yang dia fungsinya mengkoreksi penglihatan secara 360 derajat gitu. Oh, jadi kalau pakai kacamata itu bukan hanya lihat depan aja sampai pinggir-pinggirnya fokus. Jadi kacamata yang standar itu memang hanya fokus di daerah bagian tengah atau sentralnya saja. Depan gitu ya. Nah, ternyata setelah studi-studi lensa itu tidak cukup untuk mengendalikan myopia tadi gitu. Jadi myopia masih terus nambah nih pada anak-anak. Lagi kita tahu sekarang tuntutan screen time belajar melalui tablet, komputer dan lain sebagainya tinggi. Jadi ada beberapa kacamata yang sudah terbukti, studinya sudah cukup lama. Sudah di atas 7 tahun mereka sudah membuktikan
jauh lebih bermanfaat dengan lensa-lensa tersebut. Jenis lensa tersebut Iya, ya, Dok, ya? betul, itu lensa khusus. Cuman saya nggak boleh sebut Ya, mereknya ya. jangan dong. Kecuali di sekolah enggak juga dong. Nanti ada sini. Iya. Silakan Mas, kalau salah ya. Lanjut. Yang kedua, tetes mata. Tetes mata ini adalah obat yang fungsinya mengurangi kerja otot supaya tidak terlalu, kalau namanya secara medis, akomodasi. Jadi tidak terlalu tegang nih mata anak gitu ya. Nah, karena mata yang akomodatif itu ternyata mempercepat miopianya. Jadi obat ini diberikan pada anak-anak memang selama masih dibutuhkan atau selama miopia masih nambah terus. Itu memang harus sabar, harus telaten. Penggunaannya betul, penggunaannya memang tahunan. Itu artinya orang tua sama anak juga harus disiplin menggunakan tetes. Tetesnya itu ya, Dok, ya. Tiap hari ya. Nah, tapi ini juga bukan sembarangan tetes mata ya, Dok, ya. Ini harus diselesaikan oleh dokter. Jadi harus dipantau. Bukan iklan yang tetes mata ini bukan. Jadi bukan ya, jadi harus selesai dokter dan pantauan dokter ya. Sebenarnya karena miopia ini memang bukan yang dipijat-pijat untuk bukan tradisional juga. Oke, jadi nanti ada lensa khusus ya kan, yang Amerika juga. Tetes obat. Nah, yang terakhir itu ada lensa kontak namanya ortokeratologi. Dia lensa kontak yang digunakan malam hari. Malam aja waktu tidur ya, waktu bangun dilepas. Ada dua manfaatnya lensa tersebut. Satu tadi mengendalikan miopianya atau miopia kontrol. Yang kedua memang dia ada efek penurunan pada miopianya. Tapi sekali lagi penurunan ini bersifat sementara. Iya, karena dia bertahannya harian aja. Jadi harus dipakai terus. Malah cuma harian. Sampai usia berapa? Enggak. Nah, karena kalau mau menghilangkan minus atau miopia secara permanen, tetap pilihannya adalah tindakan operatif. Nanti kalau dia sudah dewasa. Betul, 18 tahun. Pertumbuhan betul. Nah, iya. Nah, ortoke ini sementara, tapi membantu dia aktivitas tanpa kacamata gitu. Jadi misalnya anak-anak yang senang olahraga, main bola, basket, terbatas sehingga dua manfaat. Miopianya terkendali, yang kedua dia aktivitasnya terbantu karena hariannya tanpa kacamata gitu. Dan makanya cuma malam hari waktu tidur. Dan itu nggak apa-apa, emang aman. Memang bahannya sudah secara laboratorium dites baik gitu ya. Jadi bukannya kayak lensa kontak biasa di iTizen. Ini pokoknya semua yang kita harus setor ke dokter mata ya, Dok ya. Jadi ada lensa khusus memang dipakainya untuk malam hari namanya ortoke. Itu dipakainya malam pas tidur dilepas itu untuk mengontrol dalam satu hari itu biar minusnya ini berkurang. Ya. Bisa hilang nggak, Dok? Sampai 0 gitu. Dalam arti sementara gitu. Jadi berarti misalnya jam 18, 16 biasanya sore malam itu akan mulai kembali lagi, makanya tertidur kayak lagi. Iya, gitu. Dia membantunya aktivitas rata-rata harian sekolah lah. Oke, itu kan yang sudah terkena miopia. Misalnya kita udah screening, alhamdulillah ternyata penglihatannya bagus gitu kan, Dok. Tapi kita tetap karena aktivitasnya ya, Dok, kan sekarang ya lihat gadget untuk sekolah juga selalu aktivitasnya banyak gitu, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, yang bisa dilakukan untuk mencegah miopia ini tidak muncul? Ya, jadi yang pertama tadi memang ada faktor genetik ya, ada faktor genetik yang itu kan tidak bisa dirubah, nggak bisa milih kita. Nah, tapi paling tidak kalaupun sudah jangan terlalu tinggi lah, gitu. Nah, untuk yang tidak ada faktor risiko sebetulnya bisa dicegah. Yang pertama, salah satu penyebab dari faktor lingkungan itu yang memang terbukti adalah aktivitas jarak dekat berlebihan, apapun ya. Apapun itu artinya tidak hanya gadget, tapi misalnya melihat dekat senang baca novel, tapi berjam-jam nonton gitu misalnya. Terus saya punya pengalaman juga, ternyata aktivitas jarak dekat anak-anak yang senang merajut yang mungkin dia kalau nggak selesai
nggak Iya, berhenti. yang suatu Iya, ini ya, gitu, kayak iya. kemasan menyelesaikan satu part itu ya. Oke. Jadi ternyata nambah cepet, nah itu Hmm. ternyata mempercepat. Nah, Oh. sebaliknya tadi kan faktor resiko, Ya. sekarang ada faktor protektif. Ya, Faktor mencegah protektifnya nih. itu kebalikannya, melihat jauh. Melihat jauh. Jadi Apakah ngelamun, Dok? lihat jauh, ya boleh sih. Boleh Kalau ya, mau, Dok. tapi nggak jauh ya. Jadinya kayak kesambet ya. Oke, melihat jauh. Ada waktunya nggak? Melihat jauh tuh sebetulnya sebentar. Oh, Sebentar aja ya. Satu, kalau penelitian yang terbaru tuh sekitar 1 sampai 2 menit. Oh gitu. Tapi rutin. Jadi kalau misalnya kita ada aktivitas melihat dekat, entah mengerjakan tugas atau apa, 30 menit, 30 menit. istirahat, lihat jauh. Lihat jauh, langsung. Iya. Gambar gitu ya. Iya, gitu. Terus kena matahari. Kena matahari, berjemur berarti. Berjemur pagi itu untuk organ-organ jaringan ikat tuh akan lebih kuat. Jadi mata tidak cepat capek, tidak cepat nambah minusnya. Atau lagi mungkin dari penelitian tuh konsumsi vitamin D. Oh, vitamin D. Ada dosisnya nggak, Dok? Atau dosis harian aja sih. Plus tadi kena matahari gitu ya. Berarti kalau misalnya nih ibu-ibu semua, bunda-bunda semua yang pengen anaknya biar tidak pakai kacamata, tetap aktivitas luarnya jangan dicegah. Kalau biasanya berapa lama? Minimal 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam aktivitas luar, melihat jauh, 2 menit aja setelah lihat dekat. Ya, mau belajar, mau baca buku, lihat gadget, ya harus sampai 2 menit. Istirahatkan mata. 1-2 menit biasanya, tapi bukan merem ya, tapi lihat jauh kayak gitu. Kenapa kalau lihat jauh tuh sebetulnya mata dalam kondisi sangat rileks. Oke. Sebenarnya, Dok, kenapa sih kok ada tsunami myopia ini harus kita cegah, harus kita udah di stop segini aja. Kenapa, Dok, dengan myopia? Kan selesai dengan kacamata aja. Nah ini yang mungkin yang salah. Bahkan beberapa orang tua tuh berpikir nggak apa-apa lah, nanti kalau udah dewasa bisa dilasik. Gitu. Kayak ya udahlah, nanti santai aja. Itu yang salah, karena ternyata dengan myopia yang tinggi atau minus yang tinggi, ada faktor resiko yang menyertai, yang bisa menyebabkan penglihatan menjadi sangat buram dan sampai beresiko terjadi kebutaan. Wah, gitu. Itu jadi kalau yang itu nggak bisa lasik, berarti nggak bisa dilakukan tindakan itu. Satu, dia lebih cepat terjadi katarak. Padahal mungkin usianya lebih muda. Terus yang kedua glaukoma pada myopia tinggi. Terus yang terakhir ada namanya myopia degeneratif, itu pada myopia tinggi. Jadi retina atau syarafnya tuh karena myopnya minusnya tinggi, menipis. Bisa lepas atau robek. Itu yang resikonya bisa menjadi kebutaan yang menetap. Gitu. Jadi memang harus dikendalikan nih. Gitu. Jadi myopia memang bisa dilakukan dikoreksi dengan kacamata. Tapi kalau myopia makin komplikasinya yang bisa kita lakukan koreksi dengan kacamata, gitu ya. Bisa jadi katarak, glaukom, ataupun lepasnya retina. Retina, ya. Itu kan bahaya ya, Dok ya. Betul. Nah, sebenarnya, Dok, kalau misalnya nih, tadi kan sudah diterangkan ya, Dok ya, untuk masyarakat ini tuh biar jangan melumrahkan pakai kacamata, jangan melumrahkan myopia ya udah pakai kacamata, jangan ya, Dok ya. Sebenarnya, Dokter, ada ini nggak, Dok? Ada suatu petanda biar komplikasi itu tidak muncul. Tanda awal. Supaya sadar kalau myopia. Tadi yang paling sering buram, terus mulai nyipitkan mata, terus kemudian kalau baca senangnya didekat-dekatkan gitu kan. Kalau anak-anak seringnya maju tadi, gitu. Tapi kalau lihat deketnya jelas gitu. Karena udah begini ya, Dok ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu sebenarnya dari keluarga ya, Dok ya, yang harus menyadari ada sesuatu ya gitu. Dan tadi mungkin guru-guru sekolah, betul, karena memang kan lebih banyak mungkin di sekolah gitu ya, Dok. Nah, Dokter, selain itu kita mau ada game sih, Dok.
Gifts. Biar Berhadiah. tahu ya, betul. Karena nanti kita udah banyak sekali memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Nah, kita nih ada games. Nanti dokter bisa jawab yes or no. Oke. Karena ini adalah biasanya omongan-omongan yang muncul di masyarakat. Nah, jadi mitos atau fakta, tapi fakta. ya, tapi dijawabnya dari yes or no. Kita juga bisa menanggapi ya, biar memberikan edukasi dan informasi membenarkan kalau ini memang salah. Oke, ya dok. Oke, siap ya dok. Di sini ada bisa dipilih dokter ini ya. Yes or no. Kita yes mulai. Or no. Ya, betul. Kita mulai ya dok. Ya. Pertama, myopia itu penyakit keturunan. Keturunan bisa yes. Bisa yes. Kenapa bisa yes? Tadi karena satu orang tua atau ayah atau ibunya itu membawa faktor resiko 2 kali. Jadi kalau ayah ibunya minus kacamata, anaknya punya faktor resiko 4 kali. 4 kali lebih ya dibandingkan kalau yang orang tuanya nggak ada. Bukan berarti pasti, tapi kita bicara faktor resiko berarti ada kemungkinan lebih banyak. Jadi kalau misalnya orang tuanya suami istri ini adalah berkacamata, kalau kacamatanya tebal itu ya mungkin minusnya lebih dari 3 yang udah sedang ataupun malah berat, itu wajib anaknya di screening lebih awal. Jangan menunggu ada keluhan. Kalau no-nya kenapa dong? No-nya bahwa pasti terjadi, padahal yang enggak ya. Bisa enggak ya. Dengan usaha tadi, udah tahu nih anak saya ada faktor resiko. Dari awal dicegah, pemeriksaan dini, terus myopia kontrol tadi, saya nambahin boleh ya? Boleh, nanti tambahin lagi ya. Myopia kontrol tadi bisa dilakukan sebelum atau kita sebut dengan pre-myopia. Gitu. Jadi jangan sampai myopia deh. Gitu. Karena udah mulai kapan dok tadi yang aktivitas di luar ruangan, kemudian suka melihat jauh sampai 2 menit kalau misalnya dia lagi main, gitu kan ya. Itu dari usia berapa? Usia sedini mungkin. Sedini mungkin betul. Berarti jemur main di luar. Iya, itu udah bagus tuh waktu main di luar. Apa senang main bola atau apa sih dibiarin aja. Ngumpet-ngumpet aja ya dok. Coba itu nggak apa-apa ya dok ya. Harus sampai 2 jam pasti anak-anak juga lebih senang dan malah nggak main gitu. Oke. Pertanyaan kedua dari Aziz. Myopia bisa hilang dengan obat tetes mata. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dok. No ya. Tadi bukan itu ya, tadi bukan tetes mata ya. Itu tetes mata yang harus diprogram, dosisnya diprogram oleh dokter mata. Jadi bukan yang dijual bebas. Ya itu tidak ada. Oke. Kalau makanan ada ya tadi ya dok ya. Yes. Bisa. Terus kalau nih myopia itu bisa sembuh dengan makan wortel, mau di jus, mau di sayur, mau di apa, bisa nggak dok? Wortel aja nih. Makan wortel nanti habis. Enggak ya dok ya. Lebih aktivitas tadi ya dok ya. Nggak apa-apa, makan banyak dok. Sehat, betul. Tapi itu tidak bisa menyembuhkan myopia. Oke. Durasi nonton gadget yang lama bikin myopia. Oh iya. Yes banget. Yes. Ini ada batas screen time total itu kalau dari studi 1,8 sampai 1,9, jadi 2 jam deh maksimal 2 jam. Tapi di usia berapa dok? Nggak dari bayi dok? Nggak dari ya. Kita nggak ya dok ya. Kalau makan kita suapin harusnya nggak ya dok ya. Itu nggak boleh. Jadi 1 sampai 2 jam hanya untuk usia mulai dari belasan ya. Belasan tuh. Jadi SMP sebenarnya. Iya. Jadi SD itu malah enggak ya? Ya. Total loh, itu total. Total ya, bukan 2 jam. Iya, studinya jadi 12 jam dong. 2 jam. Bahaya. Oke, jadi gadget itu apalagi kalau untuk usia anak sekolah dasar ya dok, harus dengan pengawasan orang tua. Betul. Lanjut pertanyaan terakhir. Masih ada berapa ratus lagi? Kita banyak karena episode ini ternyata banyak ini dong, banyak informasi harus diluruskan biar tidak tersesat kehilangan arah. Ya. Lanjut ukuran myopia ini bisa nambah, tapi jadi nggak perlu evaluasi lah, paling juga nambah, udah nggak usah evaluasi lagi. Tidak, jangan mendiagnosa diri sendiri. Jangan ya. Jadi harus dievaluasi 6 bulan sekali ini. 6 bulan kalau anak-anak. Kalau misalnya pakai kacamata, ya
Sebetulnya nanti dokter akan lihat nih dari periode tertentu nambahnya dalam biasanya pertama 6 bulan. Kalau 6 bulan pertama kelihatan ini nambahnya serius nih, mungkin kita perlu lebih awal lagi evaluasinya gitu. Nambah serius itu Iya. berapa itu? Batasnya setahun itu sebetulnya 0,75. 0,75 3/4. 3/4. Nah, nggak boleh lebih dari itu. Lalu satu dalam tahun. Itu harus. Jadi 3 bulan sekali Anda periksanya. Ya, baik ya. Oke, dok. Jadi harus tetap dievaluasi ya. Walaupun udah pakai kacamatanya masih enak dipakai, tetap harus kontrol minimal kontrol 6 bulan sekali. 1 tahun biasanya kalau kita lihat sudah oke masuk ke fase stabil. Fase stabil buat setahun seperti itu amannya. Kalau anak-anak yang masih nambah ya. Yes. Oke, selesai. Terima pertanyaannya ya. Untuk closing dokter, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini, Dokter Ina. Ya, lalu memberikan informasi dan edukasi di podcast Amazing Perdami Jawa Tengah. Nah, dari ITizen nih kayaknya masih kayak kurang puas. Durasi ya Anda ya, jangan nanti kan 2 jam dalam sehari, jadi nanti habis sendiri di sini, nggak boleh ya. Nah, ini dokter untuk closing statementnya, apakah ada yang mau disampaikan pada ITizen yang budiman ini? Oke, terima kasih sekali lagi dokter Rina untuk kesempatannya mengajak saya berpartisipasi untuk meningkatkan kesadaran semuanya ya, khususnya orang tua, bahwa ada kondisi yang namanya myopia atau rabun jauh, adalah kondisi ketika mata kita buram saat melihat jauh, namun tetap jelas melihat dekat. Nah, tanda-tandanya tadi sudah disebutkan, sering memicingkan mata, kemudian mendekatkan objek yang dilihat, mendekat ke televisi. Nah, apabila ada keluhan seperti itu atau gejala seperti itu, segera periksakan. Dan lebih baik lagi, lakukan pemeriksaan awal atau deteksi dini pada anak-anak prasekolah sekitar usia 4-5 tahun ketika anak mulai mengenali objek atau angka atau huruf yang sederhana. Dan untuk orang tua yang memiliki faktor resiko, memiliki riwayat myopia, juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lebih awal. Oke, lengkap sekali dokter. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik dan atau netizen punya info atau ide bahas ini dong. Boleh komen ya di YouTube-nya ini dan jangan lupa subscribe-nya, nyalakan lonceng karena kita insya Allah akan rutin memberikan edukasi informasi kepada masyarakat. Jadi Perdami Jawa Tengah. Dadah,